Militer Israel dikabarkan melancarkan serangan udara di Gaza pada Minggu 19 Oktober. Serangan ini terjadi di tengah memanasnya saling tuding pelanggaran gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Media publik Israel melaporkan serangan udara menargetkan wilayah Rafah di selatan Gaza. Namun hingga kini belum ada komentar resmi dari pihak Israel maupun Hamas. Pada Jumat sebelumnya, militer Israel menyebut kelompok bersenjata di Rafah melepaskan tembakan ke arah pasukan mereka, meski tidak menimbulkan korban jiwa. Israel kemudian membalas dengan menyerang kelompok lain di Khan Yunis. Militer Israel menyatakan operasi itu dilakukan untuk menghilangkan ancaman langsung terhadap tentaranya. Mereka juga menegaskan akan terus bertindak selama ancaman masih ada. Hamas juga menyoroti penutupan perlintasan Rafah oleh Israel yang disebut menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan. Israel dilaporkan membatalkan keputusan untuk menutup seluruh penyeberangan ke jalur Gaza setelah menerima tekanan diplomatik dari Amerika Minggu 19 Oktober. Meski begitu, penyeberangan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir masih tetap ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Seorang pejabat Israel mengatakan keputusan awal untuk menutup semua penyeberangan dan menghentikan bantuan kemanusiaan telah ditarik kembali. Namun jalur Rafah tetap ditutup sampai jenazah para tahanan Israel yang tewas di Gaza berhasil dipulangkan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa setelah penilaian situasi terbaru, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan kembali masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza mulai Senin 20 Oktober. Kantor Perdana Menteri Israel menegaskan truk-truk bantuan akan kembali diizinkan masuk setelah serangan udara di Gaza berhenti sepenuhnya. Sementara itu, pemerintah Amerika mendesak agar Israel menahan diri dalam menanggapi situasi Gaza. Sebagai bagian dari upaya diplomasi, utusan khusus Amerika Steve Witkoff dijadwalkan tiba di Israel pada Senin untuk membahas implementasi fase kedua dari proposal perdamaian yang digagas Donald Trump. Wakil Presiden Amerika J.D. Vance juga dijadwalkan mengunjungi Israel pada Selasa 21 Oktober untuk mendorong kelanjutan gencatan senjata. Militer Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza pada Minggu 19 Oktober, menandai gelombang serangan terberat sejak gencatan senjata rapuh diberlakukan sepekan lalu. Serangan tersebut dilakukan setelah Israel menuduh Hamas melanggar perjanjian dengan menembaki tentaranya hingga menewaskan 2 orang. Militer Israel menyebut telah memulai penegakan ulang gencatan senjata setelah melakukan sejumlah serangan besar ke target Hamas. Ledakan kekerasan yang terjadi pada Minggu menjadi ujian paling serius terhadap kesepakatan damai yang telah disepakati dari Presiden Amerika Donald Trump. Israel melaporkan 2 tentaranya tewas pada Minggu pagi akibat serangan militan Palestina di wilayah Rafah, selatan Gaza. Area tersebut merupakan zona yang masih berada di bawah kendali Israel sesuai perjanjian gencatan senjata. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah titik di Gaza yang diklaim sebagai basis militer Hamas. Serangan itu menyebabkan korban jiwa di pihak Palestina. Pejabat kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 44 warga Palestina tewas dalam serangan itu. Angka ini menjadi salah satu yang paling mematikan setelah gencatan senjata diberlakukan. Baik Israel maupun Hamas kini saling menuduh pihak lain melanggar kesepakatan gencatan senjata. PBB memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza mencapai 70 miliar dolar Amerika atau sekitar 1,15 kuadriliun. PBB pun menyerukan masyarakat internasional untuk bersatu memberikan dukungan bagi Palestina. Juru bicara PBB, Stephen Dujarric, mengatakan besarnya biaya tersebut mencerminkan luasnya kerusakan akibat perang berkepanjangan sejak Oktober 2023. Proses rekonstruksi Gaza bukan hanya soal pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi warganya. PBB berharap dukungan dunia internasional dapat mempercepat pemulihan Gaza agar wilayah itu kembali aman dan layak huni bagi jutaan penduduknya. Hamas membantah keras tuduhan Amerika yang menuding pihaknya berencana melancarkan serangan terhadap warga sipil Gaza. Minggu 19 Oktober. Hamas menyebut tuduhan itu sebagai upaya mendiskreditkan kelompoknya. Kementerian Luar Negeri Amerika sehari sebelumnya menyatakan memiliki laporan kredibel bahwa Hamas berencana melanggar gencatan senjata. Amerika menilai tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian damai yang disepakati pekan lalu. Menanggapi hal tersebut, Hamas meminta Amerika untuk berhenti menyebarkan narasi yang disebutnya menyesatkan. Sementara itu, Hamas balik menuding Israel sebagai pihak
pihak yang mempersenjatai geng kriminal di Gaza. Menurut Hamas, geng-geng tersebut kerap melakukan penculikan, pembunuhan, dan penjarahan yang menargetkan warga Palestina. Karena itu, pasukan polisi Gaza disebut hanya menjalankan tugasnya untuk menumpas kejahatan tersebut. Amerika memperingatkan akan mengambil langkah tegas jika Hamas benar-benar melanjutkan serangan.